tenaga kerja wanita asal Cianjur, Jawa Barat, diduga jadi korban pembunuhan di Arab Saudi. Namun 2 tahun pasca kejadian, keluarga menilai tidak ada kejelasan penuntasan kasus. Keluarga akhirnya mengirim surat ke Presiden Joko Widodo. Dua tahun, Airukiah menanti kejelasan kasus kematian anaknya, Evi Novianti. Keluarga bilang kasusnya tengah ditangani di Arab Saudi, namun tidak ada kemajuan. Korban sekitar 10 tahun bekerja di Saudi, hingga keluarga mendengar Evi diduga dianiaya hingga akhirnya meninggal. Keluarga juga sudah mengirimkan dokumen yang dibutuhkan untuk penanganan kasus ini. Karena tidak ada kemajuan, keluarga mengirim surat ke Presiden Joko Widodo. Terkait dengan terduga ataupun diduga pelaku memang sudah diamankan oleh pihak kepolisian Arab Saudi menurut informasi dari pihak kementerian ataupun KBRI. Namun kami mewakili dari pihak keluarga, kasus Evi ini sampai saat ini belum ada kejelasan pengungkapannya, baik itu terkait dengan diatnya ya, maupun dengan terkait dengan hak ataupun gaji selama bekerja ataupun harta peninggalan daripada almarhum tersebut. Surat kepada Presiden diteruskan oleh Asosiasi Tenaga Kerja di Cianjur dan berharap kasus kematian TKW ini cepat terungkap. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Apa isi surat yang disampaikan keluarga kepada Presiden? Saat ini kami sudah bersama dengan paman korban di Cianjur, Jawa Barat, Bapak Ade Suherman. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat sore. Baik, Pak Ade, apa isi surat yang disampaikan oleh keluarga ke Presiden Jokowi, Pak Ade? Ya, intinya supaya apa istilahnya, ada keadilan dari pemerintahan Indonesia khususnya. Saya minta bantuan kepada Bapak Presiden supaya segera dipercepat urusan masalah ya keponakan saya ini jadi terbunuhnya dari tahun 2020 tanggal 26 Maret sampai sekarang sudah tanggal 25, berarti sudah 2 tahun lebih. Jadi belum ada kejelasan. Tapi sudah ada yang menangani di sini ya istilahnya Astakira Tenaga Kerja Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia. Jadi saya pengen minta kejelasan, pengen dibantu oleh pemerintah kepada Bapak Bupati Cianjur atau Bapak Gubernur Jawa Barat, khususnya kepada Bapak Presiden, Pak Joko Widodo. Saya minta bantuan dengan secepat-cepatnya, Pak, tolong gitu, minta kejelasan. Ini karena sudah lama sekali, jadi belum ada kejelasan. Jadi saya sengaja membuat surat ini untuk Bapak Presiden supaya diketahui itu dari saya. Pak Ade, sebelum membuat surat untuk Presiden, apa upaya keluarga untuk mengetahui kasus kematian Ibu Evi di Arab Saudi? Jadi begini, kalau masalah upaya kan sudah istilahnya saya sudah melimpahkan kepada Astakira, ya itu istilahnya apa, Asosiasi Tenaga Kerja. Jadi tadinya pengen supaya lebih cepat. Memang dari Astakira juga sudah dikerjakan dan sebaik-baiknya. Tapi mungkin nggak tahu gimana gitu, kendalanya nggak tahu di mana gitu. Kalau masalah upaya dari keluarga di sini sudah melimpahkan kepada Astakira. Jadi yang bekerja itu Astakira. Tapi seperti sidang di pengadilan agama, semacam apa-apa itu semuanya sudah beres. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan gitu. Jadi pelaku yang menganiaya juga nggak tahu dihukum atau tidak keluarga ya? Nah itu yang saya bingung. Apa orang itu sudah berkeliaran atau masih di dalam kurungan? Kalau mau saya, kalau belum beres begini kan aturan masih di dalam kurungan, istilahnya di lapas gitu ya. Kalau saya kan di sini nggak tahu apa-apa. Apa orang itu udah bebas atau belum gitu. Jadi kalau permintaan di sini ya seharusnya kan orang tersebut harus masih di dalam penjara gitu. Pak Ade, tapi kalau ke pemerintah, ke KBRI atau ke BP2MI sudah melaporkan kasus itu ini? Kan Astakira, itu Astakira yang
yang mengerjakannya saya kira karena dari keluarga saya sudah melimpahkan. Oh, Jadi saya tadinya ya berhubung adik saya ini kurang begitu paham dalam masalah bicara, jadi saya untuk ini juga mewakili dari adik saya, mamanya Evi Novianti. ini kasusnya 2 tahun. Jadi korban almarhumah dimakamkan di Arab Saudi, Pak Ade? Iya, iya. Dimakamkan di Saudi dan itu juga tidak itu istilahnya tidak ada minta dari keluarga dari sana, dari KBRI mungkin. Aturan kan harus minta dulu. Minta apa gitu persetujuan ya dari keluarga. Ini mau dikuburkan di sini atau mau dibawa? Aturan kan begitu. Kalau dari lisan kan itu belum benar-benar istilahnya sah gitu ya. Kalau sudah ada tanda tangan dari sini berarti kan semacam haknya atau ini kan masih diurus gitu. Saya juga mengerti kalau itu. Tapi kan saya nunggu-nunggu di sini. Ya anak tersebut kan udah korban gitu istilahnya udah meninggal. Saya bilang udah aja itulah bisa disebut musibah gitu. Jadi Pak Ade, kasusnya seperti apa sih almarhumah meninggal di Arab Saudi? Informasi yang Pak Ade dan juga keluarga dapatkan seperti apa, Pak Ade? ya kalau masalah mau cerita dulu sebentar ya. Jadi begini, tadinya kan keponakan saya itu bekerja di Saudi. Nah biasa kan selama kurang lebih 10 tahunan lah bekerja di sana. Biasa kalau ada kirim uang gitu gimana gitu ya. Tapi apalah, jadi bisa dikatakan biasa suka ngasih. Tapi selama 10 tahun itu kurang lebih lah jumlahnya paling ada 35 jutaan. Kan bisa dibilang tidak wajar gitu. Nah waktu terakhir mau ngirim itu kalau nggak salah bulan Maret juga, tapi tanggal 19 atau tanggal 18 Maret itu ngirim ya 10 juta. Nah sambil ngomong sama adiknya, Pang, katanya, kalau Ipang kalau pengen motor nanti teteh beliin. Nah sesudah itu ada kabar lagi, ada surat dari kepolisian bahwa anak tersebut sudah meninggal. Tadinya kan nggak tahu nih meninggalnya ini meninggal gimana. Meninggal wajar atau meninggal tidak wajar gitu. Ternyata begitu diselidiki, dibuangnya juga katanya di tempat parkir di Saudinya. Ya Allah. Nah, begitu ditelusuri sama orang-orang sana mungkin ada luka tusukan, ternyata ya dibunuh gitu. Ya Allah. Jadi sampai sekarang ya saya minta dengan sangat gitu kepada Bapak Presiden tolong. Baik, Pak Ade, surat sudah disampaikan, belum ada jawaban Pak Ade ya dari istana atau dari pemerintah soal ini? Belum ada jawaban. Kondisi ibu bagaimana Pak Ade mengetahui almarhumah meninggal dunia dengan kondisi seperti itu? Ya tiap hari bisanya cuma nangis. Jadi memang seperti nggak bisa ditahan gitu. Ya termasuk saya juga meskipun saya sebagai pamannya gitu. Karena istilahnya saya ikut merawat juga gitu dari kecil karena bapaknya sudah meninggal juga, jadi dia itu anak yatim gitu. Ya pokoknya pada pemerintahan seluruh ya Bapak Bupati Cianjur atau Bapak Gubernur ya, tapi paling utama Bapak Presiden saya minta karena beliaulah yang paling mengetahui soal negara gitu. Baik, semoga dapat segera jawaban dari pemerintah, Pak Ade. Amin. Semoga ada kabar juga yang ditunggu-tunggu oleh keluarga. Tapi kami doakan juga Pak Ade dan juga Ibu, semua keluarga sehat, tetap tabah menghadapi kejadian ini. Dan terima kasih Pak Ade dan juga Ibu telah bergabung, bercerita bersama kami dalam program Kompas Petang. Sehat selalu Pak Ade dan juga keluarga.